Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih ramai soal kasus pembunuhan Vina. Nah, baru-baru ini ada bukti lain yang ditujukan oleh para netizen, yaitu bukti perihal CCTV pada saat kejadian pembunuhan tersebut, atau tepatnya pada 2016 lalu. Nah, sebenarnya bukti CCTV ini adalah asli atau tidak ya? Menurut salah satu komisioner Kompolnas, yaitu Bapak Beni Mamoto, beliau menyayangkan kenapa bukti CCTV tersebut baru muncul 8 tahun setelah kasus ini viral. Pertanyaan beliau adalah, di mana sebenarnya bukti CCTV ini berada? Kenapa baru muncul pada saat setelah adanya viral film Vina sebelum 7 hari? Apakah di persidangan ditujukan atau dihadirkan sebagai salah satu barang bukti atau tidak? Karena CCTV ini adalah salah satu alat yang bisa menjadi saksi kunci dari kasus tersebut ya teman-teman. Nah, menurut kuasa hukum, mereka sebenarnya telah mengupayakan dari dihadirkannya CCTV tersebut. Namun dari pihak penyidik atau pihak dari jaksa mengatakan kalau CCTV tersebut susah atau tidak bisa dibuka. Namun menurut salah satu ahli yang dihadirkan dalam wawancara bersama TV One, seharusnya dengan kemajuan teknologi semuanya bisa dilakukan, termasuk juga dengan membuka isi dari CCTV yang ada pada saat kejadian, yaitu pada tahun 2016. Asal ada harddisknya, semuanya atau ahli ini bisa membuka isi dari CCTV, bisa melihat kapan video tersebut diedit, dipotong, dan sebagainya. Semuanya bisa dilakukan asalkan ada bukti fisik dari harddisk CCTV tersebut. Cuma yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah benar itu adalah CCTV bukti dari kejadian pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu, atau itu hanya suatu karangan atau editan yang hanya ingin mencari sensasi. Nah, menarik untuk kita nantikan apakah pihak kepolisian sebenarnya memang sudah memiliki rekaman CCTV tersebut dan merupakan menjadi salah satu barang bukti, atau memang ini hanya sekedar berita bohong atau berita hoax mengenai CCTV itu. Nah, kembali lagi kepada kuasa hukum tersangka pada saat persidangan pada tahun 2017 lalu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya pada saat persidangan itu dihadirkan 3 orang polisi, dan dari pihak kuasa hukum ini meminta untuk bisa dihadirkan CCTV pada saat kejadian. Nah, pada tahun 2016 kan memang zaman sudah canggih, sudah banyak CCTV juga. Nah, pihak dari kuasa hukum ini meminta agar bisa dihadirkan CCTV di area-area pada saat kejadian pembunuhan tersebut. Namun, menurut info dari pihak kuasa hukum, polisi-polisi tersebut mengatakan bahwa di area tersebut gelap, tidak terlihat, yang pertama. Kemudian yang kedua, infonya bahwa CCTV itu tidak bisa dibuka. Di Polres Cirebon tidak ada ahli yang bisa membuka CCTV tersebut. Nah, begitu menurut kuasa hukum ya teman-teman. Jadi mungkin sebenarnya CCTV ini memang sudah ada di saat penyelidikan atau penyidikan. Namun sayangnya pada saat persidangan tidak bisa dihadirkan dengan alasan-alasan tersebut. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah CCTV yang beredar di sosial media itu adalah CCTV yang asli pada saat pembunuhan tersebut terjadi atau tidak? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang menarik lagi, polisi nanti akan memanggil Robi Irawan yang menurut keluarga adalah merupakan adik dari Peggy Setiawan. Nah, menariknya di sini adalah Robi Irawan ini adalah nama samaran dari Peggy pada saat di Bandung. Kalau misalnya klaim keluarga itu benar bahwa Robi Irawan ini memang ada yang merupakan adik dari Peggy,
Lantas, apakah benar selama ini info dari kepolisian bahwa Peggy itu menyamar sebagai Robby Irawan, atau Robby Irawan dan Peggy itu adalah orang yang berbeda? Nah, kita nantikan berita selanjutnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kasus yang membuat kasus ini ramai adalah pengakuan dari Saka Tatal pada saat beberapa minggu lalu ditanyai perihal 3 DPO yang ada sempat disebarkan oleh kepolisian. Dia mengaku bahwa dari salah satu dari foto ketiga DPO dengan Peggy yang asli itu katanya berbeda jauh. Dari penampakan dari foto dengan yang ditangkap sekarang ini, Peggy Setiawan yang ditangkap ini, info dari Saka Tatal itu sangat berbeda. Nah, kenapa bisa begitu? Kan hanya Saka Tatal yang melihat foto tersebut, sedangkan kita tidak tahu. Kemudian saksi-saksi dari pihak yang akan meringankan Peggy sudah diperiksa. Salah satunya adalah teman-teman yang infonya bersama-sama pada saat berada di Bandung. Salah satunya adalah Suharsono alias Bondol yang mengaku bersama dengan Peggy pada saat tanggal kejadian. Peggy bersama teman yang lainnya mengantarkan beliau untuk pulang atau mengantarkan menuju ke angkot untuk pulang kembali ke Cirebon pada saat tanggal kejadian. Nah, beliau meyakini bahwa temannya itu tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Ada juga teman Peggy yang lain yang bernama Parman yang mengaku berada di dalam satu ruangan atau yang mereka sebut bedeng pada saat kejadian. Meskipun beliau tidak ikut mengantar Suharsono, namun beliau berada satu ruangan bersama Peggy. Kemudian dihadirkan juga ayah dari Peggy Setiawan, yaitu Bapak Rudi, yang pada saat tanggal 31 Mei kemarin sudah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Beliau bersaksi bahwa anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Nah, semakin ramai ya teman-teman, atau semakin membuat kita penasaran. Semoga kasusnya segera terungkap. Semoga keadilan untuk korban bisa ditegakkan, dan semoga para pihak yang memang terlibat dan memang menjadi pelaku segera ditangkap, dan pihak-pihak yang tidak terlibat segera diberikan kebebasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.